Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man tajida min dunihi waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, santri Firdaus dimanapun berada, para wali santri dan seluruh para mustami'in dan mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kesempatan itu insyaallah kami akan melanjutkan kajian kitab kita berdasarkan yaitu dengan apa yang kami lihat bahwa di Ramadan ini aktivitas-aktivitas yang paling banyak kita lakukan, maka kami akan coba angkat untuk menjadi tema dan bahasan kita. Setelah kemarin yaitu kita membahas berkenaan tentang al-khusyu', yakni adab, etika, dan cara bagaimana agar khusyuk bisa kita hadirkan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkenaan yaitu dengan az-zikr, zikrullah, yakni wa ta'ala. Karena apa? Karena sekali lagi Ramadan syahrul ibadah. Sebagaimana disampaikan dan ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan adalah bulan ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa perbanyaklah oleh kalian dengan 4 hal, yaitu selama bulan Ramadan ini. 4 hal tersebut yang dimaksud yaitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 kalimat wirid yang Rasulullah ajarkan dalam kesempatan yaitu Ramadan ini, yakni asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Masih banyak lagi yaitu berkenaan dengan arahan, anjuran yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mengawali seperti apa sesungguhnya seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berkenaan yaitu dengan zikir ini. Karena apa? Bahwa sesungguhnya iman kita pun juga sangat ditentukan oleh sejauh mana zikir itu mampu kita tunaikan dalam keseharian kita atau dalam yaitu kebiasaan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yaitu dalam Al-Quran berkenaan yaitu dengan zikir ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
fadhkuruni adzkurkum. Allah memerintahkan yaitu kepada kita, dan ingatlah yaitu oleh kalian semuanya tentangku. Fadhkuruni adzkurkum, niscaya aku akan ingat kalian. Sebutlah yaitu diriku, niscaya aku pun juga akan menyebut yaitu diri kalian. Sesuai yaitu dengan kata yang mudah yaitu kita cerna dari firman Allah ini, para sahabat atau Ats-Tsabit Al-Bannani menyampaikan, yakni ulama ini menyampaikan yaitu bahwa sesungguhnya dengan yaitu ayat ini aku menjadi tahu kapan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang yaitu mengingatku, sedang menjadikan diriku ada yaitu di sisinya. Subhanallah. Karena memang dalam kenyataan begitulah kita itu hendaknya yaitu bisa berinteraksi dengan nilai-nilai dalam agama kita ini. Ketika ditanya, kapan kamu mengetahuinya? Maka ia pun mengatakan, aku mengetahuinya dari ayat ini. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Sangat simpel memang. Bahwa sesungguhnya kapanpun kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kapanpun kita akan mencoba yaitu membangun komunikasi dengan Allah, saat itulah ketika kita telah menyebut Allah, berzikir, maka sesungguhnya Allah pun juga yaitu menyebut kita atau mengingat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati hadis ayat-ayat yang lain di antara yaitu perintah Allah berkenaan yaitu dengan zikir ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Uzkurullaha dzikran katsira. Dan sebutlah yaitu Allah dengan yang banyak. Berzikirlah yaitu kepada Allah dengan zikir yang dzikran katsira, zikir yang banyak. Artinya yaitu kita diperintahkan yaitu oleh Allah agar kita ini senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yaitu ayat yang lain dan dalam yaitu kesempatan-kesempatan berbagai yaitu aktivitas, ternyata Allah juga yaitu memerintahkan kepada kita agar setiap saat dalam berbagai yaitu kondisi, zikrullah adalah merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu misal, ketika kita ini dalam kondisi yaitu menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yaitu kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Dan jika kalian yaitu telah afadtum fa idza qadaitum manasikakum, kalian yaitu telah menyelesaikan yaitu manasik-manasik kalian, ya, min Arafat, dari padang Arafah, yang dimaksud yaitu kita telah menyelesaikan proses wukuf di Mina, maka ingatlah Allah indal masy'aril haram, yaitu dalam proses perjalanan kayan, maka kita akan melewati yaitu masyair, ya, masyairul haram. Dan di tempat-tempat itu hendaknya kita banyak melakukan zikrullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu kepada kita dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Ketika Allah itu menyebutkan tentang karakter hambanya, maka Allah pun yaitu bahwa di antara karakter hamba Allah yang soleh, ya, adalah dialah yang senantiasa mengingat Allah dalam posisi berdiri, dalam posisi yaitu duduk, dan dalam posisi berbaring. Bagaimana sahabat Allah Abdullah ibn Abbas menafsirkan yaitu tentang ayat ini? Kata Allahu an radhiyallahu dengan ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah baik di malam maupun di siang hari. Baik pagi ataupun yaitu sore hari. Apakah kita itu sedang melakukan safar atau kita ini dalam kondisi mukim? Atau yaitu saat kita ini beraktivitas atau kita ini sedang diam? Apakah kita sedang berada di lautan atau kita berada yaitu di daratan? Begitu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, menafsirkan yaitu tentang ayat ini tadi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, terutama di mana kita sekarang yaitu berada dalam bulan Ramadan, ya. Bulan Syahrun Azim, Syahrun Mubarak, bulan yang agung, bulan yang penuh yaitu, maka sesungguhnya amal-amal kita yang sunnah Allah akan lipatkan balasannya seolah kita melakukan sebuah amal yang fardu. Dan jika yaitu zikir-zikir kita ini kita lipatkan dalam ruang atau aktivitas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 70 kali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari demi hari kajian kita ini akan terus yaitu memberikan tambahan manfaat dalam kita yaitu mengisi kondisi yang ada yaitu dalam bulan yaitu Ramadan ini. Dan coba yaitu kita lihat seperti apa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan yaitu penjelasan-penjelasan kepada kita tentang fadilatul dzikr ini. Ya, fadilatul dzikr. Sekian ayat, sesungguhnya masih beberapa yaitu ayat yang bisa yaitu kita hadirkan dalam kita yaitu menyebutkan yaitu tentang keutamaan zikrullah ini. Kita lanjutkan yaitu dengan beberapa hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan yaitu kepada kita. Yang pertama adalah hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala idza dzakarani 'abdi fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min wa idza taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'a wa idza masya ilayya hawartu ilaihi. Hadis yang cukup panjang ini kita akan kenaan yaitu dengan zikir, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yakni hadis ini berarti secara lafadz
dia adalah hadis qudsi. Karena yang meriwayatkan adalah baginda Nabi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seorang hamba mengingatku pada yaitu dirinya, fi nafsihi." Ya, artinya yaitu dalam kesendiriannya. Maka kata Allah, "Dzakartuhu fi nafsi." Maka dia pun akan aku ingat yaitu dalam diriku. Allahu Akbar. Jadi ada yaitu sebuah proses bagaimana kalau kita yaitu mengingat Allah dalam kesendirian kita, maka Allah pun akan mengingat kita dalam yaitu dirinya. Wa ituhu fi malain, kata Allah, dan jika yaitu ia mengingatku dalam kondisi yaitu di forum yang besar atau dalam yaitu sebuah pertemuan, maka sesungguhnya aku pun juga akan mengingatnya di dalam yaitu sebuah pertemuan yang lebih baik dari yang ia lakukan. Tentu yaitu Allah Subhanahu wa taala sekelilingnya, di sekitarnya itu ada para malaikat-malaikat yang senantiasa yaitu ada mengelilingi yaitu arsy-Nya. Makna yaitu bahwa fi malain ajmal, dalam sebuah yaitu sebuah komunitas atau dalam sebuah yaitu forum yang lebih baik, ya. Kalau kita ini sesama manusia, ketika kita mengingat Allah, kita menzikir yaitu di dalam forum yang dalam majelis zikir umpamanya atau dalam majelis ilmu umpamanya, maka sesungguhnya Allah akan menyebut kita di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami lanjutkan yaitu hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu azza wa jalla fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 kelompok, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, bahkan muttafaq alaih, yakni riwayatnya sama persis. Di antara 7 kelompok yang yaitu Allah berikan naungan, di mana hari itu tidak ada yang Allah berikan naungan. Gambaran yaitu suasana hadis ini adalah yakni nanti kelak di padang mahsyar, di mana terik matahari menimpa yaitu seluruh manusia yang Allah yaitu bangkitkan, manusia pertama sampai yaitu nanti manusia terakhir hari kiamat dibangkitkan dalam satu padang yang sama yaitu suasananya sangat panas. Rasulullah memberikan informasi ada 7 kelompok yang nanti Allah akan berikan yaitu naung. Dia terlindung yaitu dari panasnya yaitu matahari. Di antara yang Rasulullah sebutkan adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Yaitu orang yang akan mendapatkan jaminan perlindungan itu salah satunya seseorang dalam kondisi kesendiriannya dia mengingat Allah. Ya. Kemudian matanya, kedua matanya yaitu menangis,
meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi, dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yaitu fadilatul dzikir. Ya. Sarana zikir atau lafaz zikir adalah sangat banyak. Anak-anakku sekalian bisa yaitu melakukan zikir dengan cara membaca Al-Quran. Bagaimana agar kita juga yaitu bisa menghadirkan kekhusyuan saat kita itu membaca Al-Quran. Atau zikrullah dengan yaitu melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah. Di antaranya umpamanya kita menyengaja sebagaimana Rasulullah baginda Nabi kita senantiasa membaca dalam setiap harinya itu 70 atau 100 dalam riwayat yang berbeda, senantiasa membaca kalimat istighfar setiap harinya. Coba yaitu kita hadirkan kalimatul istighfar Astaghfirullahaladzim sambil kita yaitu merenungi, menghadirkan maknanya, menghadirkan yaitu kekhilafan-kekhilafan kita. Semoga kita bisa menghadirkan suasana khusyuk dan kemudian kita bisa seperti yang disifati oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Dzakarallaha khalian wa fadat aina. Yakni berzikir kepada Allah dalam kesendirian dan kita menangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya dalam hadis sahih ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, wa azkaha inda malikikum, wa arfa'uha fi darajatikum, wa khairun lakum min i'ta'il wariki wadh-dhahabi." Dalam hadis yang panjang ini Rasulullah menyampaikan, maukah kalian aku berikan sebuah informasi, kabar, ya, unabbiukum bi khairi a'malikum, amal yang terbaik yang bisa kalian yaitu persembahkan. Ya. Amal terbaik yang bisa kalian persembahkan. Wa azkaha inda malikikum. Dan yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat yaitu memilihnya pekerjaan tersebut. Wa arfa'uha fi darajatikum. Dan itu juga yang akan yaitu meningkatkan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum, dan itu lebih baik min i'ta'ik warik. Itu lebih baik daripada sedekah berupa perak ataupun emas yang kalian yaitu sedekahkan. Allahu Akbar. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat yaitu menjawab, qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla daima. Ketika Rasulullah para sahabat menyampaikan, tentu wahai Rasulullah, aku ingin
apa yang kamu sampaikan itu bisa yaitu aku lakukan. Kata Rasulullah, yakni senantiasa kalian melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sungguh anak-anakku sekalian, ketika kita membaca hadis-hadis sahih, ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan yaitu kepada kita berkenaan dengan zikrullah ini, itu yang sangat yaitu luar biasa. Permasalahan saya kira yakni proses pembiasaan yang perlu kemudian untuk kita hadirkan dalam diri kita. Yang Ustaz maksudkan adalah bagaimana kita menjadikan terbiasa mengisi waktu-waktu yang kita miliki itu untuk kemudian menghadirkan kalimah-kalimah thayyibah dalam kesendirian kita atau dalam saat-saat yaitu kehidupan kita. Umpama, wah ini sedang yaitu waktu kosong. Berganti antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lainnya. Dengan demikian, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalau kita menyelipkan amalan-amalan yang seperti ini tanpa adanya sebuah mujahadah yang yaitu sebuah niatan yang besar, pemrograman yang begitu istimewa, tetapi sesungguhnya di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang sahih, bahwa Rasulullah di antaranya kalimat yang luar biasa di sisi Allah, yakni kalimat khafifatani fil lisan, thaqilatan, dua kata yang sangat ringan kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi di sisi Allah timbangannya sangat berat, yakni subhanallah wa bihamdi. Ya. Kita menyebut yaitu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Jadi dua kalimat tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Maha suci Allah, ya, dengan yaitu segala pujian baginya, dan subhanallah zat yang maha yaitu agung. Anak-anakku sekalian dan seluruh yaitu keluarga besar Pondok Pesantren Firdaus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa yaitu untuk istiqomah menjalani semua amal, menjalani aktivitas-aktivitas yaitu di bulan Ramadan ini, betapapun mungkin apa yang kita lakukan ini disebut yaitu dengan sesuatu yang zahid, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Akan tetapi dengan keistiqomahan, mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan amal yang kita persembahkan kepada Allah itu memiliki nilai yang luar biasa. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dengan yaitu hambanya, dengan amal yang dipersembahkan oleh hambanya, betapapun itu kecil, sampai hamba tersebut yaitu menjadi bosan untuk melakukan. Allah akan menyertai kita dalam kondisi bagaimanapun selama memang Allah itu senantiasa kita hadirkan dalam semua lini kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penutup rangkaian Fadilatul Dzikr ini, Ustadz akan yaitu sebutkan betapa sesungguhnya Allah itu bisa hadir dalam semua yaitu proses kehidupan kita, manakala memang kita pun juga hadirkan Allah. Allah akan senantiasa berada di samping kita, mendampingi kita,
manakala memang kita adalah orang-orang yang senantiasa melibatkan Allah. Allah akan senantiasa berada di samping kanan kiri kita, manakala memang kita pun juga senantiasa melakukan ma'iyatullah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dalam kisah para nabi dan para rasul saat mereka dalam kondisi puncak ujian. Betapa pada saat-saat yang seperti itu, ketika memang para nabi dan rasul ini mereka senantiasa melakukan yaitu ma'iyatullah, menghadirkan Allah dalam semua aktivitas-aktivitasnya, mereka senantiasa mengingat Allah dalam semua yaitu kondisinya, maka sesungguhnya mereka dalam kondisi yang paling yaitu puncak, Allah pun memberikan solusi yang dikehendaki, yang diharapkan yaitu oleh para hambanya. Di antaranya adalah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat apa yang terjadi itu pada kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam. Bahwa perjalanan Nabiullah Musa yang disebut yaitu dengan salah satu dari ulul azmi, dan kriteria ulul azmi karena ujiannya yang memang berat, gitu ya. Maka puncak dari kesulitan yang yaitu dialami oleh Nabi Musa ketika membawa Bani Israel lari dari Mesir menyeberangi Laut Merah, itu semuanya bukan atas yaitu sebuah perencanaan dalam arti yaitu nanti ketika di sana kita akan, bukan. Ya. Maka umatnya pun ketika mereka tahu bahwa mereka sudah yaitu berada dalam posisi terjepit, mereka kemudian mengatakan kepada Musa, Allah yaitu kisahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lamudrakun. Kata Bani Israel yang saat itu sedang dalam pelarian, mereka lari yaitu dengan kondisi apa adanya, karena memang mereka bukan pasukan, mereka bukan orang-orang yang dalam kondisi nyaman sehingga memiliki sarana dan fasilitas, tetapi mereka sedang yaitu dikejar oleh Fir'aun dengan pasukannya yang serba lengkap. Sementara kalau ini yaitu dunia perang, mereka ini berada yaitu di sebuah tempat yang tidak ada tempat yaitu bagi mereka untuk bersembunyi. Berada di posisi pinggir laut. Lazimnya pinggir laut itu adalah pantai, pasir, tidak yaitu dalam kondisi tempat yang rimbun. Sementara kalau mereka yaitu lari lagi, maka mereka akan tenggelam. Maka kata-kata yang diungkapkan oleh Bani Israel saat itu adalah inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti akan terkejar. Tapi subhanallah, Nabiullah Musa alaihi salam memberikan yaitu sebuah jawaban yang pasti, karena ia senantiasa yaitu dekat dengan Allah, dengan yaitu sebuah kalimat untuk meyakinkan kepada mereka semuanya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Nabiullah Musa saat itu juga belum tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi athiqatu billah, ma'iyatullah, karena zikrullah, karena yakin bahwa Allah itu senantiasa menyertainya, maka dari jawaban Nabi Musa ini bisa kita tahu yaitu bahwa Nabi Musa waktu itu pun juga belum tahu apa yang harus dia lakukan. Karena saya katakan yaitu di depan tadi, ini bukan yaitu sebuah perencanaan matang dalam arti nanti kamu ke sana,
nanti yaitu kamu akan lewat yaitu di lautan, nyebrang, nyaman. Bukan. Tetapi inilah yang kami maksudkan bahwa sesungguhnya dengan kita melakukan zikrullah yang terus-menerus di antara fadilahnya. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi yaitu kita sebutkan. Uzkurni, ya, fadhkuruni, azkurkum. Ingatlah aku, sebutlah yaitu diriku, dan aku akan menyebut. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam dialog antara Musa dan kaumnya tadi, Nabi Musa mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan terkejar." Kata Nabi Musa. Karena apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bahwa ini bukan sebuah perencanaan yang tertata, tapi ini adalah skenario Allah, terungkap yaitu dalam lafaz ayat tersebut. Alasan Nabi Musa, kata dia, kalla inna, sesungguhnya, ma'iya, bersamaku, Rabbi, yaitu Tuhanku, sayahdini, dia nanti akan menunjuki. Jadi dalam kata-kata itu, bahwa dalam proses terjepit itulah, kemudian yaitu Nabiullah Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan yaitu perintah, apa yang kemudian harus dia lakukan. Anak-anakku sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara yaitu bagian-bagian fadilah yaitu zikrullah, bahwa kalau kita itu senantiasa melakukan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan senantiasa mengingat kita, menghadirkan diri kita yaitu di sisinya, menjadi yaitu orang-orang yang terdekat yaitu di sisi. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang terdekat yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yaitu dalam hadis Qudsi, ya, bahwa orang yang senantiasa melakukan mulazamah, orang yang senantiasa melakukan yaitu ma'iyah, menghadirkan Allah yaitu dalam kehidupannya, maka Allah yaitu Rasulullah menyampaikan lewat hadis tersebut bahwa pandangannya adalah merupakan pandanganku. Pendengarannya adalah merupakan pendengaranku. Pukulannya adalah merupakan pukulan. Apa yang dimaksud yaitu tentang ini semuanya? Allahu alam, saya tentu tidak bisa memberikan sebuah yaitu tafsiran yang pasti ketika memberikan makna tentang yaitu hadis-hadis yang seperti ini. Akan tetapi kita bisa melihat dari athar para sahabat radhiyallahu an, bahwa adalah Umar ibnul Khattab saat dia dalam kondisi ya, kita tahu bagaimana suasana khutbah, tentu adalah suasana yang khusyuk, fokus dengan materi, dengan apa yang ingin yaitu dia sampaikan. Pada saat yaitu dia khutbah Jumat di atas mimbar, Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan tentang pasukannya yang sedang berjihad, padahal Umar saat itu ada di Madinah. Ya. Maka spontan saat itu khutbahnya Umar disela dengan yaitu sebuah instruksi yang masyhur yaitu dalam riwayat, Umar spontan mengatakan perangnya yang ada di Irak, ya sariatal jibal, ya sariatal jibal, wahai Sariyah, kalau kita terjemahkan, larilah kamu yaitu ke gunung. Karena kondisi pasukan kaum muslimin waktu itu
sedang yaitu terjepit atau terdesak, ya, yaitu sedang terdesak. Allah, suara Umar yang saat itu tidak ada mikrofon, suara Umar yang saat itu tidak ada HP, yang bisa yaitu dikoneksikan dengan HP-nya Syariah, sang panglima yang ada di Irak, tetapi saat itu sebagai kesaksian para sahabat di Madinah, ya, saat itu saya juga dikejutkan yaitu dengan teriakan Umar saat dia melakukan khutbah, ya Sariyatal Jibal, ya Sariyatal Jibal, ya Sariyatal Jibal. Dan Syariah sendiri di Madinah juga yaitu di Irak mendengarkan instruksi itu dan dia paham ini adalah suara khasnya Umar. Maka dia segera langsung menginstruksikan kepada pasukannya untuk dibawa lari naik yaitu ke gunung. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kepada pasukan tersebut akhirnya dengan kemenangan. Lisannya adalah lisan Allah. Ya. Inilah yaitu barangkali di antara yaitu makna kuwatu dzikr, kuatnya seseorang kalau dia memiliki ittithal al-wathiq, hubungan yang kuat, yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sarana yang paling memungkinkan itu semuanya adalah dengan zikrullah azza wa jalla, yaitu dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan anak-anakku sekalian kembangkan tema atau materi ini. Bagaimana umpama kisahnya Nabiullah Ayub alaihi salam yang menderita sakit sampai itu pada puncaknya, sehingga istrinya mengatakan tidak tersisa dari Ayub kecuali lisan dan hati. Hatinya yang senantiasa teringat dengan Allah, lisannya yang tidak pernah yaitu berhenti dari mengingat Allah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa yaitu melakukan apa-apa. Sama kaumnya diasingkan, dibuang yaitu di tengah hutan. Dan tidak ada yang menemani kecuali istrinya. Harta bendanya habis. Sampai yaitu saat itu konon dalam riwayat, istrinya memangkas rambutnya untuk dijual, dan itu harta terakhir yang digunakan kemudian yaitu untuk makan mereka berdua. Saat itulah Ayub yang tadinya istrinya yaitu meminta agar engkau berdoa wahai Ayub. Kata Ayub, aku malu kepada karena bahwa dia ingat yaitu masa hidupnya yang sudah yaitu dalam riwayat itu insya Allah 70 tahun dia dalam kondisi kenikmatan, sementara dia diuji baru yaitu 7 tahun, ya, yaitu baru 7 tahun. 7 tahun, ini lama. Kalau orang sakit gigi 1 jam aja sudah pusing. Dicabut nikmatnya itu satu persatu. Anaknya yang cantik-cantik jumlahnya 9, itu tertular penyakitnya Nabi Ayub dan meninggal satu-satu. Padahal anaknya itu solihah, qonitah, ahli ibadah. Luar biasa. Satu persatu diambil oleh Allah. Dan Ayub yaitu tidak pernah merasa sedih. Tetapi senantiasa ia katakan, Alhamdulillahilladzi akhadha. Segala puji bagi Allah yang telah yaitu mengambil. Ya. Puncak itu semuanya karena sudah tidak bisa ini. Saat itulah Nabiullah Ayub yaitu mengganti wiridnya yaitu dengan kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya Allah, bahwa sesungguhnya aku sekarang ini ditimpa musibah. Masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah tertimpa musibah dan aku yakin Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkaulah Zat yang paling Rahman dan paling Rahim.
Dengan kalimat ini Allah langsung yaitu mengangkat semua sakitnya. Bahkan dalam kisah saat itu istrinya sedang pergi. Ketika istrinya pulang, dia pangling. Dia nggak kenal lagi siapa orang yang ada di dekat gubuk reot yang kemudian yaitu ditempati oleh Ayub itu. Sampai ia kemudian yaitu bertanya kepada orang yang tidak dia kenali tersebut, wahai bapak, kenalkah bapak yaitu tahukah yaitu kemana suami saya? Kemana suami saya? Dia tadi sakit di sini, kata dia. Maka kemudian Ayub alaihissalam memperkenalkan diri. Wahai istriku, lupakah engkau bahwa aku adalah suamimu? Aku adalah Ayub. Allahu Akbar. Dan setelah itu, anak-anakku sekalian, mereka berdua kembali yaitu ke negerinya, ke kampungnya. Dan kemudian Allah yaitu mengembalikan semua nikmat-nikmatnya, termasuk dikembalikan lagi yaitu anak-anaknya, 9 lagi yaitu dia punya anak, dan lebih cantik, lebih solihah, lebih ini. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya. Dia tidak akan pernah yaitu menjauh dari kita, tetapi Allah ingin tahu sejauh mana sesungguhnya tingkat dan kualitas keseriusan kita. Semoga Ramadan ini bisa menghantarkan yaitu kita semuanya pada puncak yaitu ketakwaan, sebagaimana yang Allah janjikan ketika menyapa kita di bulan-bulan yang penuh rahmat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan sapaan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disapa adalah kita. Bukan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah harap hadirnya sifat takwa dalam yaitu diri kita. Yang Allah kehendaki adalah kebaikan kita. Yang Allah kehendaki adalah agar terjadi keseriusan hubungan cinta dan kasih Allah dengan kita. Semoga hati kita menangkap apa yang Allah yaitu kehendaki terhadap diri. Anak-anakku sekalian, Ustadz akhiri dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa yaitu Allah berikan dan pilihkan kepada kita amal terbaik. Dan mudah-mudahan saum kita hari ini adalah amal terbaik kita hari ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sholat kita hari ini adalah sholat terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan doa-doa kita hari ini adalah doa-doa yang bisa kita persembahkan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita hari ini adalah hati kita yang terbaik yang kita miliki untuk yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, menyempurnakan kekhilafan-kekhilafan kita dari lintasan-lintasan kemaksiatan yang mungkin disebabkan oleh mata kita atau pendengaran kita atau mungkin keterikatan kita dengan dunia kita yang masih mendominasi kehidupan kita, sehingga Allah yang semestinya adalah yang paling besar, yang paling hak, yang paling segalanya dalam hidup kita akhirnya tertutupi dengan sesuatu yang sangat murah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.